Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur pada pagi hari ini masih boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita bersama-sama menyatukan hati, menyatukan tubuh jiwa roh kita, sekalipun kita tidak berada dalam satu ruangan ya, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita mau bersama-sama menundukkan kepala kita mau menyerahkan ibadah kita pada hari ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas berkat-Mu yang melimpah bagi kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa kami boleh ada sampai saat ini sebagaimana kami ada. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Itu semua karena anugerah yang begitu besar bagi kehidupan kami. Kami percaya bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup, Allah yang mampu melakukan segala mujizat dalam kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu mau datang, kami mau bersama-sama menyatukan hati kami Tuhan. Kami memuji dan muliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan Kau yang bertahta dalam kehidupan kami, dalam ibadah kami. Biarlah Kau yang juga memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Biarlah kami boleh bersungguh-sungguh di hadapan-Mu. Ini segala yang kami miliki Tuhan, kami mempersembahkan kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Kau adalah Bapa yang setia. Kau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami percaya bahwa kuasa-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, sebab ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Kerinduanku Yesus, tinggikan nama-Mu. Karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku, ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu. Kasih-Mu Tuhan, biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Kami mau jadi seperti-Mu Tuhan, seperti-Mu. Haleluya Tuhan, kami mau nyatakan bahwa Kaulah Allah yang setia. Terima kasih Bapa. Bapa Kau setia, Kau yang takkan pernah meninggalkan kami Tuhan, takkan meninggalkan. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Ini kerinduan kami ya Tuhan, kerinduan
kami tahu, sebab Engkau-lah di dalam kami ya Tuhan. Engkau dalamku dan ku dalammu, hatiku seperti hatimu, setulus salibmu. Kami mau jadi seperti kasih-Mu, Tuhan, Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi ubah hatiku, Tuhan. Haleluya Tuhan. Seperti hatimu, setulus salibmu. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, sebab kami mau jadi seperti-Mu Tuhan Yesus. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, haleluya, seperti-Mu. Mari sama-sama kita angkat pujian kita, mari kita angkat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Sebab Dialah Allah yang layak disembah, sebab Dialah Allah yang layak dimuliakan. Yesus Tuhan, ini penyembahanku, ini penyembahanku, sayang-Mu Tuhan. Yesus, Yesus Allah, Engkau yang ajaib, Engkau Allah yang besar dan berkuasa. Ini tangan-tangan yang terangkat ke hadapan-Mu ya Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Berkuasalah di dalam hatiku, berkuasalah di dalam hidupku, sebab kami rindukan kuasa-Mu mengalir Bapa. Tuhan, tinggikan, ku angkuhkan nama-Mu. Engkaulah Allah yang kudus dan berkuasa selamanya Tuhan. Ku tinggikan Bapa Tuhan. Oh Allah, tiada kata yang bisa kami ucapkan selain syukur kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang berkuasa. Yesus, Yesus, Engkau Allah yang kudus. Kami percaya bahwa kuasa-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami
Kami adalah orang-orang biasa yang tanpamu kami adalah bukan apa-apa Tuhan. Dan kami selalu merindukan pembaharuan dalam kehidupan kami. Sebab itu kami mau nyatakan, ubah kami Tuhan, ubah selalu hati kami, ubah selalu kehidupan kami ya Bapa. Biarlah kami boleh sama seperti-Mu, kami boleh sama seperti yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami tahu itu tidak mudah, kami tahu itu tidaklah mudah, tetapi kami percaya bahwa ketika kami bersandar kepadamu, semua akan mudah dan semua akan bisa sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ajar kami dan ajar kami ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia. Kami percaya bahwa kasih-Mu besar Tuhan. Kau yang sanggup memulihkan kehidupan kami. Kaulah satu-satunya harapan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu berharap sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Oh Tuhan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidup. Sekali lagi kita katakan, Kaulah Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia, yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Sebab hidup kami di dalam-Mu Tuhan, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Kau begitu baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku, segenap hatiku, Yesus, menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu.
nyatakan Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Besar Tuhan, kami rindukan pemulihan terjadi, pulihkan hidup. Kami mau nyatakan Kau harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa dapatkan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan, segala kebaikan-Mu. Sebab segenap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Ini senang hatiku Tuhan, hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Sekali lagi dengan syukur kita katakan, dengan apa akan ku balas. Tak ada yang bisa kami balas kebaikan-Mu ya Tuhan, segala kebaikan-Mu. Ini hatiku, hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya, selamanya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau angkat pujian kami.
Sungguh lagi kita katakan segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan tidak ada yang bisa kami bawa. Segala kebaikan begitu besar dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan apa akan segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Pada bagi yang bertugas, ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu yang luar biasa atas setiap kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya Allah Roh Kudus Engkau akan berkarya secara luar biasa. Kami percaya Tuhan, sekalipun pertemuan kami melalui Google Meet ini Tuhan, kami percaya itu tidak bisa membatasi kuasa-Mu untuk bekerja atas seluruh umat-Mu Parakletos. Terima kasih Bapa, dan saatnya Tuhan, pada pagi hari ini kami mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mau buka pikiran telinga hati kami Tuhan, dan kami mau benar-benar fokus hanya kepada Engkau. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mengucap syukur jika sampai detik ini kita semua masih ada sebagaimana kita ada, semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara terambil di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Kita akan buka setiap Alkitab kita. Kita akan buka di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Kita akan baca bersama-sama. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
manusia hidup di dalam kondisi serba ketidakpastian. Benar ya? Kita semua dapat melihatnya secara nyata melalui situasi pandemi yang sampai detik ini kita tidak tahu kapan berakhir, ya. Maka dari itu, saudara, kita perlu dasar yang kuat supaya kita tetap dapat berdiri dengan kuat, ya. Dan dari Matius 7 ayat 24 sampai yang ke-27 ini, Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang dua macam dasar, ya. Yang pertama, itu orang-orang yang mendengar perkataan Tuhan Yesus namun tidak mempercayainya dan tidak melakukannya di dalam kehidupan mereka. Orang-orang seperti ini diibaratkan itu dengan sebuah rumah yang dibangun di atas pasir yang akan roboh ketika dilanda hujan dan angin, ya. Yang kedua, itu adalah orang-orang yang mendengar perkataan Tuhan Yesus, mempercayainya dan melakukannya di dalam hidup mereka. Orang-orang yang seperti ini diibaratkan itu dengan sebuah rumah yang dibangun di atas batu, ya. Rumah ini akan kuat sehingga dia tetap berdiri walaupun diterpa angin badai dan hujan. Dan Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27 ini kita harus tahu, kita harus memahami bahwa mau orang itu melakukan firman Tuhan, mau orang itu tidak melakukan firman Tuhan, setiap orang akan mengalami yang namanya masalah, ya. Setuju dengan saya ya Bapak Ibu Saudara? Jadi lewat masalah Tuhan mau ajak kita, Tuhan mau tunjukkan kepada kita apakah hidup kita sudah dibangun dengan cara yang benar atau tidak, ya. Di dalam Alkitab, saudara, juga dikatakan bahwa di hari-hari terakhir Tuhan akan menggoncang apapun yang dapat digoncang, ya. Jadi apa yang bisa digoncang itu akan digoncang oleh Tuhan. Dan Tuhan mau ketika goncangan itu terjadi, kita tetap berdiri kuat karena kita membangun rumah di atas dasar yang kuat, ya. Jadi saat ini Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya supaya kita dapat memahami itu semuanya dengan kuat, ya, menghadapi semua tantangan permasalahan itu dengan kuat. Termasuk saudara, apapun yang mau kita bangun saat ini. Mungkin saat ini engkau sedang bangun rumah tanggamu, ya. Mungkin saat ini engkau sedang membangun pekerjaanmu, engkau sedang membangun bisnismu, usahamu, ya. Semuanya itu harus dibangun dengan cara yang benar, ya. Apapun yang kita bangun, kita harus bangun dengan dasar yang kuat dan benar, ya. Ada dua hal yang akan mau saya sampaikan bagi hari ini. Yang pertama, saudara, kita harus dengar perkataan Tuhan, ya. Katakan bersama-sama, kita harus mendengar perkataan Tuhan, ya. Di ayat yang ke-24 di awal dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku. Ya, jadi untuk membuat dasar yang kuat, saudara, kita harus mulai dari mendengar perkataan Tuhan. Dengar perkataan Tuhan, ya. Dan perkataan Tuhan itu secara umum dapat diartikan yaitu firman Tuhan. Ya. Dan bahkan di dalam Matius 24 ayat 35 dikatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Itu firman Tuhan yang sampaikan, saudara. Artinya firman Tuhan ini memiliki kuasa. Amin. Jadi saudara, secara umum itu dengar perkataan Tuhan itu adalah dengar firman Tuhan. Ya. Jadi supaya kita dapat mendengar perkataan Tuhan, itu harus dimulai dengan rajin berdoa. Ya. Bagaimana kita dapat dengar perkataan Tuhan kalau kita tidak pernah
berdoa. Kita tidak pernah meluangkan waktu, kita tidak pernah memberikan waktu buat Tuhan. Kita tidak pernah menyembah Tuhan. Kita tidak akan bisa melakukan semuanya itu, saudara. Dan mulai saat ini, Tuhan mau supaya kita semua tidak hanya sekedar menyapa Tuhan. Ya. Jadi ketika kita menghadap Tuhan, ketika kita berhadapan dengan Tuhan, jangan hanya curhat tentang keluh kesahmu, tentang masalahmu kepada Tuhan, ya. Tetapi kita harus dengar isi hati Tuhan. Kita harus dengar apa mau Tuhan atas hidup kita. Apa kata firman Tuhan untuk membangun hidup kita. Dengar perkataan Tuhan, ya. Yang kedua, saudara. Yang kedua, dari Matius 7 ayat 24 sampai 27 ini dikatakan dua-duanya sama-sama mendengar perkataan Tuhan. Ternyata, saudara, mendengar firman Tuhan itu saja tidak cukup, tetapi kita harus melakukan firman Tuhan. Yang kedua, kita harus melakukan firman Tuhan. Katakan bersama-sama, harus melakukan firman Tuhan. Harus melakukan firman Tuhan. Ya. Jadi saudara, saya mau katakan bahwa hidup kita, hidup Bapak Ibu Saudara dan saya tidak akan pernah berubah hanya dengan mendengar khotbah. Ya. Sekalipun saudara mendengar khotbah dari pendeta yang terkenal sekalipun, ya, hidupmu tidak akan pernah berubah kalau engkau hanya mendengar. Ya. Jadi hidup seseorang atau hidup kita baru berubah ketika kita ambil keputusan untuk melakukan firman Tuhan yang kita dengar itu. Ya. Ini yang terpenting, saudara. Ya. Sekali lagi saya sampaikan, sekalipun kita mendengar khotbah dari pendeta terkenal sekalipun, ya, hidup kita tidak akan pernah berubah kalau kita hanya mendengar, tidak melakukannya. Ya. Jadi saudara, dengar khotbah yang bagus pun, atau saudara punya karunia langsung bisa mendengar suara Tuhan, kalau sesudah itu kita tidak ambil keputusan untuk melakukan apa yang dimau Tuhan, maka percuma. Ya, jadi mari pagi hari ini cek setiap diri kita, termasuk golongan yang mana kita. Apakah kita hanya senang dengar firman Tuhan, senang mendengar perkataan Tuhan, ataukah kita dengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu? Ya, mari kita buka di dalam Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Saya tunggu sebentar supaya Bapak Ibu Saudara bisa membuka ayat ini dan kita akan memahami bahwa Alkitab ternyata memberi ilustrasi yang sangat menarik buat kita, ya. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Jadi Alkitab itu sudah memberikan ilustrasi yang sangat menarik buat setiap kita.
Ya. Jadi setiap orang jika hanya dengar firman tetapi tidak melakukannya, itu seumpama orang yang mengamat-amati mukanya di depan cermin. Kita mau lihat sedetil apapun apa yang kita pakai atau muka kita, wajah kita, sebagus apapun, setelah kita berpaling dari cermin, langsung lupa muka sendiri, ya. Jadi ketika orang dengar firman, apalagi yang seperti saya sebutkan tadi, ya, kita misalnya dengar firman dari orang yang sudah terkenal, kita bisa berkomentar, wow, bagus ya, wow, luar biasa ya, keren ya, sip pokoknya. Apalagi ini zaman media sosial ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita bisa buka YouTube sampai ke negara manapun kita bisa buka. Mau kita buka punyanya pendeta siapapun kita bisa buka ya. Ya, apalagi setelah itu kita buat status. Wah, ini loh aku sudah baca, aku sudah dengar firman-Nya si A, si B, si C. Tetapi ketika kita tidak melakukannya, itu sangat percuma, ya. Ini firman Tuhan yang katakan, ini firman Tuhan yang sampaikan, Bapak Ibu Saudara. Yang Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara, kita bukan hanya mendengar, tetapi sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Harus ada yang berubah dari setiap kita, ya. Kalau engkau sering mendengar khotbah dari pendeta manapun, kalau engkau tidak berubah, itu sama dengan percuma. Bohong, saudara. Itu hanya untuk menyenangkan telinga kita, ya. Dan saya sampaikan bahwa kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, diberkati Tuhan berdasarkan apa yang kita lakukan, bukan berdasarkan apa yang kita dengar, ya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, mulai saat ini, mari kita bangun apapun di dalam hidup ini dengan dasar yang benar. Dengar perkataan Tuhan dan lakukan firman-Nya. Dan dengan adanya pandemi corona yang belum berakhir ini, kita harus sadar Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita harus sadar bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali semakin dekat. Harus ada perubahan yang nyata di dalam setiap hidup kita, ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, berikan waktumu, luangkan waktumu untuk Tuhan. Bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berdoa dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saudara, dengar, lakukan firman Tuhan itu, ya. Hidup kita itu semua harus dibangun di dalam ketaatan dan kepercayaan kepada Tuhan. Percaya Bapak Ibu Saudara, rancangannya sangat indah buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin. Demikian renungan firman Tuhan yang sangat singkat ini, ya. Dengar dan lakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita pujikan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mari kita pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, saudara. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Katakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanya
katakan ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi katakan, ku renungkan firman-Mu, ku renungkan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Sekali lagi katakan, ku renungkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati, hanyalah untuk menyenangkan hatimu, hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Haleluya, haleluya. Yesus, kami bersyukur Kau mengasihiku, Kau memberiku firman-Mu, Kau berikan Roh Kudus-Mu untuk kami dapat hidup dan turut denganmu. Ku bersyukur, haleluya. Oh Yesus, Yesus, ku rindu menyenangkan-Mu, ku rindu menggenapi firman-Mu, ku rindu hidup di dalam-Mu, ku rindu Engkau Tuhan di dalam hidupku. Yesus, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Yesus, 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 Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, firman Allah telah disampaikan dengan baik. Bukan suatu hal yang baru bagi kita, merupakan hal yang sudah lama Tuhan gaungkan dalam hidup kita. Kita tidak boleh hanya menjadi pendengar saja, tapi kita harus menjadi pelaku akan kebenaran firman Allah. Sudah jelas bahwa orang yang mendapatkan upah, orang yang mendapatkan penggenapan firman, hanyalah mereka yang melakukan firman Tuhan. Itu sebabnya Alkitab juga berkata,
bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, yang masuk dalam kerajaan sorga, tetapi mereka yang melakukan firman, mereka yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Hari ini firman Allah telah disampaikan. Tuhan menunggu respon kita. Tuhan menunggu tindakan kita dalam hidup ini. Kita hanya bisa melakukan firman Allah kalau kita tahu apa yang menjadi firman Allah. Baik saudara, saya bersyukur kalau kita semuanya membiasakan diri untuk berdoa. Tetapi jangan sampai doa kita hanya didominasi dengan keinginan kita, dengan pergumulan kita, dengan seluruh masalah yang menghimpit kita. Tapi kita harus belajar dengar Tuhan, dengar perkataan Tuhan, dengar firman Tuhan. Izinkan Tuhan berbicara kepadamu. Izinkan Tuhan kembali menyatakan firman-Nya dalam kehidupanmu. Izinkan engkau berdiam diri di hadapan Tuhan untuk merasakan betapa indahnya bersama dengan Tuhan. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, mari apa yang menjadi firman Allah lakukan dengan setia. Tuhan telah memberi contoh bagi kita. Dia telah mengambil rupa sebagai seorang manusia, dan Dia telah melakukan kehendak Bapa. Memang Tuhan Yesus sendiri berkata, jikalau cawan ini berlalu, itu menunjukkan kemanusiaan Yesus sungguh mengalami penderitaan. Tetapi percayalah bahwa kekuatan dari Tuhan ditambah-tambahkan bagi mereka yang mau melakukan kehendak Bapa. Bukankah Roh Kudus telah diberikan kepada kita? Bukankah kuasanya menyertai kita? Bukankah janji Allah Dia bersama dengan kita sampai pada kesudahan zaman? Bagi orang percaya, bagi orang yang mengandalkan Tuhan, bagi mereka yang berjalan bersama dengan Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Ketika engkau melakukan firman Allah, maka engkau menerima berkat-Nya. Kita akan menerima perkenanan Tuhan. Kita akan melihat kuasa Allah dinyatakan, terutama dalam musim pandemi, masa-masa yang sukar. Kita perlu Tuhan. Kita perlu pertolongan Tuhan. Itu sebabnya mari kita ambil komitmen yang baru hari ini. Dengar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, lakukan dengan setia. Kita akan menerima bagiannya, sebab firman Allah tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau telah menyatakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Engkau mengingatkan kami untuk kami tidak boleh sibuk dengan urusan kami. Kami harus mencari Tuhan sungguh-sungguh. Kami harus cari kehendak Tuhan, kebenaran dan kerajaan-Nya. Kami harus berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Kalau selama ini mungkin kami hanya berdoa datang kepada Tuhan, minta, bergumul dan bergumul untuk diri kami sendiri. Hari ini kami telah ditegur. Hari ini firman Tuhan telah dijelaskan, supaya kami mengambil waktu diam di hadapan Tuhan untuk mendengar apa firman Allah. Ada bagian-bagian yang kadang kami akan diingatkan untuk hidup kami semakin diubahkan. Kami perlu berdiam di hadapan Tuhan. Kami perlu membaca firman Tuhan. Kami perlu bertekun dalam firman Tuhan, supaya ketika kami baca, kami dapat mengerti. Dan ketika kami mengerti, kami dapat melakukan firman Tuhan. Tidak dengan lalai, tetapi dengan hati-hati, dan kami menggenapi firman Tuhan. Itu sebabnya hari ini Engkau tahu hati kami yang paling dalam. Kami meminta pengampunan Tuhan, supaya apa yang telah lalu, yang telah kami kerjakan di dalam kebodohan kami, di dalam kebebalan kami, mulai hari ini, karena firman Allah telah dinyatakan, kami mau hidup lebih baik lagi dalam tuntunan Roh Kudus, dalam kuasa Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Sebagaimana kami telah diberkati
Demikian juga Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Allah ini. Berkati kehidupannya, berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya di masa-masa yang akan datang. Berkati apapun yang melekat dalam kehidupannya. Dan supaya pada waktu yang akan datang, hamba-Mu dapat lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Kami terima firman Allah dengan ucapan syukur. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya kita semuanya telah diberkati oleh karena firman Tuhan. Mari kita mengakhiri ibadah raya kita pada hari ini. Kita angkat pujian itu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih. Sekali katakan terima kasih Yesus. Mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya ku beri syukur. Ku beri syukur hanya ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kami mengucap syukur sebab Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan telah menyertai ibadah kami hari ini. Kami percaya Engkau telah berada di tengah-tengah kami. Sekalipun jarak memisahkan, tapi Tuhan Maha hadir, Maha mengasihi kami. Itu sebabnya kami juga percaya dalam setiap kehadiran Tuhan selalu ada kuasa yang dinyatakan. Kami percaya ketika Tuhan hadir, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah mendapatkan penghiburan, yang miskin diperkaya. Tuhan akan memberkati. Dan yang mengalami pergumulan, apapun itu Tuhan masalahnya, Tuhan satu-satunya jawaban atas segala pergumulan kami. Itu sebabnya kami sungguh menyadari di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyafaat bagi bangsa, negara, dan kota Malang kami. Tuhan, Engkau sendiri yang mengizinkan PPKM darurat diperpanjang. Dan tentunya ini menimbulkan masalah yang baru. Dan kami percaya kalau Tuhan bertindak, maka segala sesuatu akan beres dan selesai. Kami mohon kemurahan hati Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan.
Selamatkanlah negeri kami. Pulihkanlah bangsa kami. Sembuhkanlah bangsa kami ya Tuhan. Tolong Tuhan, kiranya Engkau angkat pandemi corona ini. Engkau pulihkan segala ekonomi kami. Dan Tuhan, kiranya Engkau curahkan roh pertobatan atas negeri ini, supaya banyak orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan semua jemaat-Mu dalam segala pergumulan kami. Kami menganggap bahwa masa-masa yang sukar ini adalah masa pemurnian kami. Biar Tuhan dapatkan kami tetap setia. Biar Tuhan dapatkan kami tetap berada di jalur kebenaran itu. Biar Tuhan tetap dapatkan kami, hati kami, mata kami tertuju hanya kepada Tuhan. Hanya dari Tuhanlah datang pertolongan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Tetapi kami percaya berkat Tuhan turun atas kami semuanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan dengan iman, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah seluruh berkat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan beserta kita semuanya, dan semua yang telah diberkati, bersama-sama kita mengatakan amin. Jangan keluar dulu dari ruang virtual Google Meet. Nanti akan ada pengumuman dan dokumentasi yang akan dipandu oleh worship leader. Waktu dan tempat kami kembalikan. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.